secara nasional Sektor Migas punya target produksi sebesar 1 juta barel oil per day di tahun 2030 dan gas sebesar 12 miliar SCFD di tahun 2030. Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel merupakan salah satu tulang punggung produksi minyak dan gas bumi nasional. Sumur-sumur produksi migas yang dikelola belasan kontraktor kontrak kerjasama K3S di 5 provinsi di dalamnya, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, diharap berkontribusi sekitar 10% target produksi minyak nasional dan sekitar 30% target produksi gas nasional. Serontokan tidak ada, lubang kita masih stabil, jadi kalau bisa diperhatikan kita pertahankan segini aja, mungkin di bawah nanti akan kita naikkan ke 127 sesuai dengan program. Hari ini saya berjanji akan bekerja dengan aman dan selamat, dengan patuh intervensi dan peduli. Semangat personil Dirik 88 kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan KAS 285 Kenali Asam Bawah saat target meeting rutin, cermin semangat kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Jambiville. Semangat yang dilandasi perjalanan panjang merupakan sejarah hulu migas di Provinsi Jambi. Semangat untuk mengejar target produksi minyak yang ditetapkan oleh pemerintah, kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Jambiville turut bersiap menggenjot hasil produksi gas. Jadi untuk sumur pertama itu di Bajubang 01, itu di kedalaman sekitar 1000 meter, itu didapatkan produksi minyaknya cukup besar bersama gas, itu bisa 1000-an barel. Sekarang sudah berkembang berapa lapangan, mulai dari Bajubang, Tempino, kemudian dikenali Asam sendiri di Jambi, kemudian kita mengembangkan juga eksplorasi minyak dan bumi di arah Puspa Asri, Simpang Tuan, dan juga di Suko Barat. Produksi saat ini kita di 3.200 barel oil per day dengan produksi gas sekitar 3 mm SCFD. Untuk produksi minyak kita mengalirkan dan diproses di masing-masing sumur, kemudian dibawa ke stasiun gathering dan nanti dikumpulkan di Mos Tempino, dan kemudian minyak tersebut dialirkan melalui pipa ke arah RU3 Pelaju. Nah, di sana minyak diolah dan diproduksikan menjadi solar atau bensin ataupun minyak tanah aftur untuk kebutuhan masyarakat. Di Jambiville sendiri memang lapangan kita banyak ya yang sudah memang mature atau sudah lama berproduksi, namun tidak termasuk sumur tua sebenarnya karena masih berproduksi. Saat ini yang masih Bajubang termasuk yang produksinya rendah, kemudian yang lain termasuk bagus ya, Kenali Asam di daerah Jambi sendiri, kemudian di Tempino yang sudah lama itu cukup bagus. Dan malah di Tempino kita berhasil memproduksikan sumur dengan produksi sebesar 200 barel oil per day. Di sebelumnya inisial waktu selesai dibor itu kita bisa mendapatkan sekitar 400 barel oil per day. Dengan program kami dari Pertamina Kil Jambi sampai dengan 2035 kita mempunyai program pengembangan lapangan eksplorasi, pengembangan sumur-sumur baru dan juga teknologi EOR. Kita harapkan dalam 5 tahun ke depan kita bisa meningkatkan produksi sampai ke 5.000 dan sampai dengan 2035 mudah-mudahan Jambi akan terus bertahan di 5.000.
Kita juga memiliki lapangan eksplorasi gas. Namun memang ada tantangan bahwa kandungan CO2-nya cukup tinggi. Namun dengan teknologi sekarang sudah ada CO2 removal dan juga injeksi CO2 ke dalam bumi. Sehingga ini menjadi salah satu potensi pengembangan lapangan di Jambi untuk memproduksikan gas. Kita tahu bahwa gas saat ini merupakan idola dari Pertamina, di mana banyak digunakan untuk industri, sehingga dengan biaya operasi yang murah gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa mencapai target pemerintah untuk bisa berproduksi sebesar 1 juta barel untuk 2030 dan gas sebesar 12 BCF ya. Dan mudah-mudahan Jambi sebagai salah satu unit produksi di Provinsi Jambi bisa berkontribusi untuk mencapai milestone tersebut. Insan pekerja Pertamina merupakan pekerja-pekerja terbaik ya, dengan kompetensi yang memang ahli di bidangnya. Jadi selain memiliki tingkat pendidikan S1, D3 ataupun SMA ataupun SMK, kami juga memiliki sistem pembinaan yang cukup baik melalui training, melalui seminar dan juga coaching daripada pekerja-pekerja senior. Dan juga masing-masing dari pekerja baik di lapangan maupun di kantor, mereka memiliki sertifikasi yang sudah cukup lengkap untuk bekerja di perminyakan. Kontraktor kontrak kerjasama Jindisot Jambi Biko Ltd resmi mengalirkan gas pada Juni tahun 2021 yang dimanfaatkan untuk industri dan pembangkit PLN. Tahap awal, gas yang dialirkan dari Teluk Rendah gas plant sebanyak 2 juta standar kaki kubik per hari. Pasukan First Gas oleh K3S Jindisot Jambi Biko Ltd, bagian dari 12 proyek yang on stream pada tahun 2021. Jindi ini sebenarnya mempunyai investor atau dimiliki oleh investor asing dari China, di mana kantor pusatnya masih ada di Beijing, China. Di sana kita namanya adalah Hong Kong Jindi. Pertama beroperasi di Indonesia, mereka itu membuka atau ikut share holder dengan satu perusahaan India dan satu nasional di lahan Seleraya Merangin 2. Nah, dari situ melihat prospek di Indonesia, terutama area Sumatera Selatan, itu mereka tertarik untuk mengembangkan bisnis minyak dan gas di Indonesia, sehingga mereka mencoba mencari blok baru. Dari sekian lama pandangan mereka mencari blok baru, didapatlah blok tidak diaktifkan oleh operator lama. Artinya reaktivasi ini sebutannya adalah menghidupkan kembali blok yang sudah ditinggalkan atau tidak dioperasikan. Existing operator ConocoPhillips, mereka mengembalikan blok ini ke negara. Kemudian Jindi melihat prospek reserve kandungan minyak maupun gas yang ada di wilayah Sol Jambi B, itu tertarik untuk invest, sehingga mereka membeli dari negara. Dibeli dalam kondisi unit ini tidak aktif atau sudah tidur sejak tahun 2011 awal. Dibeli oleh kita Jindi pada tahun 2020 awal. Serah terima dari negara bulan Maret tahun 2020. Industri hulu migas di Indonesia dinilai menghasilkan peluang bisnis yang sehat dan menjanjikan,
Untuk itu, para investor luar negeri melirik untuk beroperasi di wilayah Indonesia. Catatan penting, gas plant milik kontraktor kontrak kerjasama Jindi di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maru Sebeulu, Kabupaten Batanghari, dan metering station di Sekernan merupakan hasil reaktivasi. Capaian ini perdana di kalangan kontraktor Hulu Migas Indonesia. Blok South Jambi B ini masih berpotensi untuk bisa dikelola dan bisa menambah produksi negara. Kemudian diambillah blok ini, dibeli dengan metode gross split. Sebelum-sebelumnya kita K3S itu tidak diberikan kesempatan gross split. Kita masih memakai sistem cost recovery. Nah, dengan gross split ini sebenarnya menguntungkan negara Indonesia karena apa yang saya alami di dalam menghidupkan kembali gas plant ini itu betul-betul modalnya itu dari investor semua. Sedangkan kalau yang cost recovery kan biaya operasional langsung ditagihkan ke negara. Di dalam kondisi gross split ini kami tantangannya pada saat mereaktivasi ini adalah budgetnya seefisien mungkin. Sehingga untuk bisa membangun langsung besar itu kita juga butuh effort khusus. Sementara kehadiran perusahaan migas asal Spanyol, kontraktor kontrak kerjasama Repsol Saka Kemang BV di Blok Saka Kemang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, mencatatkan sejarah baru untuk industri hulu migas. Penemuan potensi gas di Blok Saka Kemang tercatat terbesar di Indonesia selama 18 tahun terakhir, atau 10 penemuan terbesar di dunia pada 12 bulan terakhir. Blok Saka Kemang diprediksi beroperasi pada tahun 2023. Perusahaan migas kontraktor kontrak kerjasama Mondor Oil Tungkal Ltd kembali melaksanakan pengeboran dengan ditajaknya sumur pada 19 Desember 2021. Pada tahun 2021, K3S Mondor Oil Tungkal Ltd selaku operator wilayah kerja Tungkal merencanakan pengeboran 4 sumur pengembangan. Pada lapangan Mengopeh dibor sebanyak 2 sumur pengembangan dan dilanjutkan dengan pengeboran 2 sumur di lapangan Pematang Lanti. Jadi mungkin tantangannya hanyalah kita bagaimana memanfaatkan pad yang sempit ini, yang dimana sudah ada berbagai sumur produksi existing. Bagaimana caranya kita memasukkan atau menempatkan rig kita dan seluruh equipment yang dibutuhkan untuk mendrill itu di sini gitu. Jadi tantangannya di situ, bagaimana kita memanfaatkan lahan yang sudah ada tanpa melakukan pelebaran sekalipun. Bagaimana caranya lahan itu bisa dipakai lah untuk membor, karena bisa dilihat sendiri kan equipment kita tuh sangat banyak. Itulah tantangannya. Orang seperti saya dan orang seperti kawan-kawan saya ini ada banyak di seluruh pelosok Indonesia, dan kita hanya melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh perusahaan kita, dan kita hanya ingin mencoba untuk memberikan kontribusi kita terhadap Indonesia. Oleh maka itu menjadi motivasi saya untuk berusaha untuk memberikan yang terbaik lah. K3S dengan investor asal Qatar ini melaksanakan kegiatan pengeboran pengembangan di lapangan Mengopeh dan Pematang Lanti. Membutuhkan waktu 25 hari operasional untuk setiap sumurnya dengan target tambahan produksi sebesar 140 BOPD per sumur. Sekarang sedang akan melakukan pemboran untuk salah satu sumur pengembangan kita, sumur MGH47, yang dimana merupakan salah satu komitmen kita untuk pemboran tahun ini. Insya Allah tahun ini target kita ada 2 sumur pengembangan. Kalau untuk target sendiri dari sumur MGH47 ini targetnya sebesar 140 barrel oil per day untuk initial production ya.
Yang MGH45 pun sama 140. Jadi kalau di total sekitar 280 BOPD untuk peningkatan produksi kita. Di antara hampir 20 kontraktor kerjasama yang beroperasi di wilayah Sumbaksel, satu di antaranya dikenal luas, yakni kontrak kerjasama PetroChina International Jabung Ltd. Kontrak kerjasama PetroChina Jabung setelah beroperasi sejak tahun 2002 jelang akhir tahun 2021 memperoleh perpanjangan kontrak hingga tahun 2043. Blok Jabung pada awalnya di tahun 1993, awal mula dari Blok Jabung sendiri itu dikelola oleh satu perusahaan namanya Santa Fe. Dan kemudian pada tahun 1995 telah ditemukan discovery pertama kali, yaitu di Not Geragai, dan mulai diproduksikan di tahun 1997 ya. Pertama kali produksi minyak dan gas. Kemudian di tahun 2000 perubahan kepemilikan, yaitu dari Santa Fe ke Devon Energy. Kemudian nggak lama lagi di 2002 itu berubah ke PetroChina Jabung Limited, dan sejak itu berlangsung sampai sekarang. Kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur sudah dimulai sebelum kedua kabupaten ini mengalami pemekaran. Di bawah kendali kontraktor kerjasama PetroChina, Blok Jabung telah membukukan produksi yang stabil dan tercatat sebagai salah satu wilayah kerja migas paling produktif di Indonesia. Untuk di awal, sebelum PetroChina itu dikembangkan hanya untuk di daerah Not Geragai dan daerah South ya, kita bicara di Tanjung Jabung Timur. Dan setelah dikembangkan oleh PetroChina, kita mengembangkan sampai ke Tanjung Jabung Barat. Dan di sana kita ketemukan lapangan-lapangan giant. Sebelum diakuisisi PetroChina, produksi yang dihasilkan hanya sebatas minyak dan gas saja. Sejak diakuisisi PetroChina sangat agresif sekali untuk melakukan investasi di Indonesia dengan mengembangkan lapangan-lapangan baru, sehingga ditemukan di sana cadangan-cadangan baru dan ketemukan sumur giant ya, sehingga kita bisa produksikan tambahan produk dalam bentuk LPG. Dan sejak tahun 2006 ya, dari 2002 lanjut ke 2006 itu PetroChina sampai sekarang kita bisa memproduksi minyak dan gas ekuivalen lebih dari 50.000 barrel oil ekuivalen per day. Perpanjangan kontrak operasional Blok Jabung yang diberikan kepada PetroChina menjadi satu amanah dan tanggung jawab yang besar untuk terus mencapai target produksi minyak dan gas nasional dan terus mencari cadangan minyak dan gas nasional yang baru. Total produksi di PetroChina Jabung Limited, kalau kita ngelihat comparisonnya, itu produksi terbesar adalah di gas, ya, shale gas. Kemudian yang kedua adalah LPG. Kalau gas itu sekitar 42%. Kemudian yang untuk LPG itu sekitar 31%. Kita sudah membuat suatu program-program, kira-kira program-program mana yang bisa meningkatkan produksi. Kemudian kita juga sampaikan juga di dalam program-program maintenance atau pemeliharaan itu ada juga yang mengakibatkan loss production gitu ya. Mungkin yang paling utama, pertama adalah di planning, bagaimana kita membuat planning secermat mungkin gitu ya. Jadi paling tidak mendekati dengan nanti apa yang akan kita lakukan. PetroChina bertekad menjadi perusahaan energi internasional yang kompetitif. Dengan membawa visi One Company, One Dream, PetroChina Indonesia menguatkan eksistensinya dalam mengembangkan industri migas di Indonesia. PetroChina mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam operasi Blok Jabung ke depan.
Kinerja insan migas patut mendapat apresiasi, tidak terkecuali bagi kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Belida yang beroperasi di Lapangan Cantik, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. PT Sele Raya Belida mendapat kontrak dari SKK Migas per tanggal 12 Desember 2004. Kemudian kita mulai laksanakan operasional produksi di 2018. Sele Raya ada 2 sumur yang saat ini kita produksikan. Yang pertama yaitu sumur Sungai Anggur 1 yang kita produksikan minyaknya. Mulai kita produksi di tahun 2018. Saat ini lagi proses untuk di walkover. Awalnya berproduksi secara natural flow di kisaran 200 barrel sampai 400 barrel di awal. Untuk saat ini kita operasionalkan sumur gas yang ada di Lapangan Cantik yang sudah kita produksikan mulai dari 2010 sampai sekarang. Sumur Cantik berproduksikan gas dengan produksi sesuai dengan nominasi yang ditetapkan oleh Pertagas Niaga dan PGN sebagai buyer. Saat pemerintah menetapkan lifting migas pada APBN tahun 2020 sebesar 1.546 miliar kaki kubik per hari, Kementerian SDM meminta agar 12 proyek segera berproduksi. Lapangan Cantik termasuk di antara ke-12 proyek yang dimaksud. Kapasitas fasilitas produksi Lapangan Cantik sendiri mampu menghasilkan 2,5 juta standar kaki kubik per hari. Walaupun belum termasuk kontraktor kontrak kerjasama di posisi level teratas di Indonesia, kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Belida mampu menjawab tantangan. Memang Sele Raya Belida tidak se-eksekutif dengan ConocoPhillips mungkin atau dengan Chevron, tapi inilah yang kami banggakan adalah hasil putra Indonesia ya. Dari sisi owner juga mayoritas ownernya adalah warga negara Indonesia, dan kita kembangkan menggunakan vendor atau pihak ketiga yang mempunyai lokal konten yang tinggi. Untuk personel kita prioritaskan anak-anak putra Indonesia ya, sehingga kita bisa memberdayakan putra-putra daerah yang terbaik. Untuk instrumentasi atau peralatan produksi yang kami siapkan di sini, walaupun kita produksi masih sangat kecil sekali, mungkin secara tingkat nasional kita belum dilihat sama sekali, tapi kita menggunakan peralatan yang standar. Di oilnya kita menggunakan custodometer yang sudah menggunakan flow pump atau custodometer yang digital, sehingga nantinya yang bekerja di situ bisa melakukan perhitungan yang akurat dan bisa mengupdate teknologi yang kekinian. Atas kemampuan dan keoptimisannya, wajar saja jika pemerintah kembali memberi kepercayaan kepada kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Belida untuk menggarap sumur baru pada akhir 2021. Sementara itu, kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Merangin II atau SRMD kembali mengepakkan sayapnya. Pada medio Desember 2021, dilakukan peresmian pengeboran eksplorasi sumur gasop Bisot 1 di Desa Mekarsari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sebelumnya, K3S ini mendapat pujian atas pencapaian realisasi Plan of Development tercepat di proyek Lapangan Belato yang juga berada di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Tentunya apresiasi yang besar buat tim Bismillah dan menghasilkan hasil yang baik. Sele Raya Merangin II itu berada di 2 provinsi, di mana yang sekarang kita beroperasi sebenarnya adanya di Sumatera Selatan. Nah, sekarang kita bekerja di provinsi yang Jambi.
di mana kita menemukan beberapa potensi yang ada di sumur Gasop ini. Rencananya kita mungkin bereksplorasi yang mungkin besar akan di daerah Jambi nanti. Untuk sumur ini rencananya kalau misalnya bagus di 500 barrel per day. Berbagai tantangan dihadapi, di antaranya adalah faktor sosioekonomi. Namun dinamika tersebut dijadikan kontraktor kontrak kerjasama Selera yang Merangin 2 menjadi pemacu dalam berkontribusi bagi negeri tanpa mengenyampingkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Jadi itu adanya di Sumur Blato. Sumur Blato, POD kita baru disetujui itu Maret awal 2021. Tetapi kita sudah bisa memproduksikan sumur tersebut di Maret 19. Jadi kita hanya membutuhkan waktu 3 minggu lah untuk bisa memproduksikan sumur tersebut. Itu di Blato, yang sekarang produksinya 250 barrel per day. Tahun ini kita rencananya akan mengembor lagi di Sumur Blato sekitar 3 sumur lagi atau 4 sumur lagi. Satu catatan penting pula, ketika pesta perayaan menyambut tahun baru 2022 digelar di segala penjuru negeri, insan industri hulu migas nasional tetap berada di lapangan. Sumur baru dan sumur pengembangan terus ditambah, guna mengejar target produksi demi masuknya devisa negara. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja optimal diharap mampu memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Di sini, industri hulu minyak dan gas di wilayah Sumatera bagian selatan selalu hadir, berdampingan dan bersih. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama yang optimal diharap mampu memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Di sini, industri hulu minyak dan gas di wilayah Sumatera bagian selatan selalu hadir, berdampingan dan bersinergi guna membangun negeri.